Jadi ngerepotin ya. Yang penting sehat ya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah, itu yang penting dah. Enak, sehat. Ngapain enak ya. Ya. Awas. Apa? Yang sehat, ngapain enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara, kepada para jemaah bisa masuk dulu, bisa maju ke depan para santri juga dan selalu belakang di kepada para jemaah yang sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini apa tadi? Oh, wireless. Jauh soal jaraknya. Ini deh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Lagi istirahat. Masyaallah muslimin jamaah salat zuhur. Oh gitu. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Raya Al-Insani. Kemudian tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah pada kita selaku umatnya. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membawakan susunan acara kajian pada siang. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu isi materi, dan yang ketiga insyaallah akan ada sesi tanya jawab diberikan kepada para jamaah untuk bertanya 2 pertanyaan. Kemudian yang biasanya rapi jam 1 kan ya? Rapi selesai jam 1 kan ya? Sebelum jam 1 tanya jawab ya? Jam 1 oh, tanya jawabnya. Hah? Sekarang saya di depan baru beliau. Saya. Iya. Diisi oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Rajadi LCMA dengan tema Di Joglo. Di Joglo. Di Joglo. Padanya kami persilakan. Ya, lagi ini aman. Ah, gitu. Ada.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Ini aja dah. Ini Masya Allah. Nyambung. Dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, guru kita yang mulia Ustaz dan Fadil Adai ilallah Ustaz Ahmad Yani, mata Allah tulah hayatihi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, bahagiakan kehidupannya dunia akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. DKM kita yang mulia, guru kita Ustaz dari Kunchoro beserta jajaran dan staf, mudah-mudahan yang tidak disebutkan namanya, yang kecil dan besar tak disebutkan gelar, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. KRS kita siang hari ini, kajian Rabu siang, itu udah kelihatan ya. 4 hal yang lebih berharga dari dunia. Artinya bahwa ada ketika kita membaca buku ataupun yang lainnya, biasanya kita ketemukan pesan-pesan tersirat. Nah, pesan ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Musnad punyanya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga bisa kita ketemukan dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim. Juga bisa kita ketemukan di dalam riwayat-riwayat Tabrani, Imam Baihaqi, juga ada dituliskan dalam kitab At-Tahrikh Libni Asakir. Jadi ada kitab yang menyebutkan 4 hal ini dan sumbernya 5. Rasanya cukup kuat kalau kemudian kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua, pesan ini diriwayatkan oleh Abdullah yang masyhur. Kita mengenal ada 3 Abdullah yang terkenal, kalau bahasa sekarang viral. Ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak daripada Khalifah
Umar ibn Khattab. Yang kedua ada Abdullah bin Amr ibn As, anak daripada mantan gubernur Mesir. Yang ketiga ada Abdullah ibn Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada siapa Abdullahnya? 4 pesan ini diriwayatkan oleh trio Abdullah. Abdullah anaknya Khalifah Umar ibn Khattab, Abdullah anaknya mantan gubernur Mesir Abdullah bin Amr ibn As, yang ketiga Abdullah anak dari paman Rasul Abbas. Kan paman Rasul banyak, ada Abu Jahal juga paman Rasul, Abu Lahab, nanti ada Abu Sufyan, ada Abu Bakhtari, ada abu-abu yang lain, Abu Gosok mungkin ya, yang tidak beriman. Maka nanti Fathu Makkah itu tersisa Abu Sufyan. Maka kata Rasul, man dakhala baita Abu Sufyan kana aminah. Siapa yang nanti masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Jadi pesan ini disampaikan oleh trio Abdullah. Pesan ini kemudian juga dikuatkan dengan 5 kitab. Dan pesan ini rasanya juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini selalu kita berdoa. Tadi doa kita sudah, ya, masing-masing mungkin berdoa. Tadi kita di belakang bisik-bisik, ya, ada doa ini, doa itu, boleh apa enggak? Boleh. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, boleh. Innal kalama la fil fuad. Doanya kan dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lidah ini hanya menerjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Nah, ini terkait ketika kita baca tadi, baik itu buku, Quran dan seterusnya. Katakan kalau kita baca buku biasanya suka HR, hadis riwayat. Maka ada hadis riwayat Bukhari, ya, ada riwayat hadis Imam Muslim, ya, ada Abu Daud, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasai, dan juga ada Ibnu Majah. Ini yang 6. Kalau nanti sampai 9 riwayatnya bisa sampai kepada Imam Baihaqi, bisa sampai kepada Anas ibn Malik, dan bisa sampai kepada Tabrani dan seterusnya. Bahkan kita banyak melihat hadis-hadis itu kemudian diriwayatkan dalam derajat yang sahih. Artinya penting buat kita mentahqiq ketika kita melihat atau membaca buku, apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim atau yang lainnya. 4 hal ini itu disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini berguru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya, yaitu Abu Zinan. Abu Zinan belajar dari gurunya, dapat dari gurunya, namanya A'raj. A'raj dapat dari gurunya. Gurunya bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang sering kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi belajar dari gurunya. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 hal ini selain tadi diriwayatkan oleh trio Abdullah, tertulis dalam 5 kitab, juga sanadnya tersambung kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an sahihi wa syaihi, dari beberapa imam kepada gurunya, diambil dari gurunya dan diambil dari gurunya yang lain, sampai kepada Abdullah
Abdurrahman kemudian Ad-Dausi kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering kita kenal dengan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kalau Dausnya nanti banyak cerita, termasuk pemimpinnya nanti ke Mekah dan akhirnya kemudian bertemu Rasulullah dan akhirnya kembali ke Daus. Ketika di Daus nggak mau cerita, nggak mau bicara kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 4 hal itu? Ya, kata Nabi begini, arba'un. Arba itu berapa? 4. Kan kalau kita sore-sore begitu, wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arba'atun 4. Arba'un ada 4. Idza kunna fika ala ma fataka minad dunya. Ada 4 idza kunna. Kunna ini kan kana yakun. Berarti ketika ada kunna, ya, idza kunna, ketika 4 ini ada dalam diri kita, ala ma fataka minad dunya, maka kita tidak usah khawatir ketika kehilangan dunia. Oh, kalau begitu Islam gak mikirin dunia dong. Bukan juga. Bahkan Islam mendorong untuk kemudian wabtaghi fima atakallah. Allah menyuruh kita untuk kemudian mencari apa yang Allah sudah anugerahkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan kita tahu bahwa ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia hanya sebagai jembatan dari roadmap kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan kemudian tidak memikirkan dunia, tapi kalau 4 ini kita dapat, arba'un idza kunna, ada, kita kerjakan, kita lakukan, kita biasakan, ala ma fataka minad dunya, meskipun itu ambisi kita, meskipun itu keinginan kita, kita kemudian tidak akan merasa rugi kalau itu hilang dari kita. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama, hifzu amanah. Jadi kan 4 ini ada hifzu amanatin, 1. Yang kedua, sidqu hadisin, 2. Yang ketiga, husnu muamalatin, dan yang keempat, al-iffatu fi tu'matin. Apa itu hifzu amanah? Apa itu sidqu hadisin? Dan apa itu husnu khaliqatin? Dan apa itu yang terakhir, al-iffatu min tu'matin? Hifzu, kita bisa lihat saudara kita, anak kita, adik kita di kanan kiri kita. Mau yang bergamis abu-abu atau bergamis merah marun, ini semuanya hafiz. Kalau hari Sabtu atau hari Minggu, hari Ahad itu suka ada Damai Indonesiaku di TV One. Dulu itu sebelum acara, sebelum penceramah naik mimbar atau naik panggung, diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Biasanya tertulis di layar TV dulu itu, ya, qari. Kalau laki-laki, kalau perempuan qari'ah dulu. Belakangan di Damai Indonesiaku tulisannya bukan qari lagi, tapi hafiz. Hafiz orangnya,
pekerjaannya adalah hifzun, menjaga. Apa yang dijaga? Amanah. Apa itu amanah? Amanah yu'minu iman. Artinya yang kita jaga adalah amanah, kepercayaan iman. Maka ketika kepercayaan itu dijaga, orang akan aman, merasa aman dengan apa yang dia punya. Orang akan merasa yakin dengan apa yang dia titipin. Hifzu amanah, menjaga kepercayaan. Maka amanah nanti terbagi dua. Ada amanah yang dekat, ada amanah yang jauh. Maka Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, jadi ada kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir, ditulis oleh Al-Imam Al-Munawi bahwa yang namanya amanah itu ada amanah dekat, ada amanah jauh. Nih, teh manis sama air putih dekatan mana kira-kira? Kira-kira ini dekatan mana kira-kira? Teh manis ya. Nah, teh manis ini berarti amanah dekat. Yang air putih ini berarti amanah jauh. Apa yang amanah dekat? Imam Munawi menyebutkan di sini al-jawarih. Itu yang dalam kurung. Dalam kurung itu tulisannya al-jawarih. Apa itu al-jawarih? Organ tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan, Allah berikan sejak janin sampai detik ini. Bukan acak ucuk kemudian datang dan ada ketika kemudian mohon maaf lahir batin. Seperti tanah, rumah, kendaraan belakangan, bukan. Tapi organ tubuh kita ini adalah amanah yang dekat, yang menurut Imam Al-Munawi dia adalah al-jawarih. Organ tubuh kita adalah amanah terdekat kita. Maka bagaimana caranya? Begitu kita bangun tidur, kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita diwafatkan, Allah persilahkan kita dibangkitkan kembali untuk berkehidupan, memenuhi kewajiban dan kebutuhan kita. Maka setelah Allah wafatkan, Allah hidupkan. Lidah kita kemudian menjalankan amanah. Dari kamar ke kamar mandi, biasanya ngelewatin meja makan. Pas dilihat ada pisang goreng, boleh nggak bangun tidur nyobain pisang goreng? Wah, pisang goreng nih, enak kayak nih, main comot aja, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Ini nggak ada orang kayak ini. Boleh. Kata Nabi kalau bangun tidur, ya itu jangan megang-megang dulu, falayagmis. Sebab apa? Annaka la tadri aina batat yadak. Kita nggak pernah tahu tangan ini waktu tidur kemana. Ada yang mohon maaf, ya cuman begini doang, gatal garuk. Ada yang garuk, ada yang semuanya digaruk. Kalau semuanya digaruk, masa megang pisang goreng? Nah, maka Nabi ingetin, jangan pegang apa-apa dulu. Ngapain? Toharoh dulu, bersuci dulu kita. Bangunnya malam, jangan lupa qumil laila illa qalila. Ngantuk banget, capek banget. Ya nggak usah 2 rakaat dah, 1 rakaat aja witir.
Yang penting qumil laila illa qalila. Dibasuh tangan kita, maka tangan ini yang melakukan kesalahan dan kehilapan di kantor gugur dosanya. Begitulah menurut Imam Ibnu Majah. Begitu kita usap wajah kita, maka ketika kita berniat jawarih ini melakukan amanah di hadapan Allah, maka dosa dari kelopak mata, wajah Allah gugurkan bersama turunnya air wudhu kita. Kaki yang zolim melangkah ke tempat yang tidak berhak, tidak selayaknya, Allah gugurkan bersama wudhu kita. Itu namanya jawarih. Maka yang amanah yang dekat itu adalah organ tubuh. Amanah yang jauh, berarti harta kita, kendaraan kita. Bapak-bapak yang naik motor ke sini, motornya isinya apa? Pertalite apa Pertama? Nah, kalau belinya Pertalite berarti setiap tetesan Pertalite karena dipakai ke Masjid Raya Al-Insan, maka motor dan mobil itu menjalankan amanah. Makanya kalau punya motor, mobil pakai aja. Masjid, ke musola, ke majlis, pakai aja. Karena setiap tetesnya dia akan bersaksi menjadi amanah. Ini amanah. Maka seringkali kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebenarnya kan yang berbolak-balik tangan, yang berbolak-balik ya kan sikap kita. Tapi kenapa hati kita yang didoakan? Agar kontrolnya itu amanahnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam Jumat sering kita dengar al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup mulut kita, tidak mampu berbicara. Allah persilahkan tangan kita dan kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah. Ini semua bicara tentang jawarih, organ tubuh kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah dekat dan amanah jauh. Yang punya kemampuan untuk tanda tangan, maka tanda tangannya adalah amanah. Ketika yang ditandatangani adalah maslahat, maka akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sidqu hadisin, bercerita atau berkata yang benar. Kita sering kalau pengajian Shadaqallahul azim. Shadaqah berarti ya benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidku berarti benar. Hadis perkataan kita. Maka sering kita dengar ra'sul dzunubil kadzibah. Pangkal dari segala permasalahan dosa kita dan salah di hadapan Allah itu karena ada dusta. Tidak sidku hadisin. Sekarang banyak kalau kita pulang kampung itu atau ke daerah ya, atau di Jakarta juga ada, di beberapa kampung. Saya ada kampung Joglo di ujung barat itu, saya tinggal di kampung Joglo. Anaknya kembar 2 ya. Akhirnya bingung orang tuanya gimana ngasuhnya. Kata tetangganya, saya asuh aja 1 ya. Maka yang diambil diasuh orang lain tidak boleh berubah nasabnya. Dia harus tetap cerita yang benar bahwa itu adalah anak orang lain, bukan anaknya. Nggak boleh diganti akte lahirnya, nanti kakaknya, KJS-nya, dan seterusnya. Kalau kita daftar anak sekolah, itu suka, kalau kita perhatiin, suka bertanya-tanya. Misalnya ada anak namanya Fulan binti Maryam atau binti Samirah, katakanlah begitu.
Harusnya kan bin, bukan binti. Kira-kira begitu. Atau ada anak kita ambil, kita asuh, kita adopsi, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan pernah rubah nasabnya dengan nama kita. Selamanya akan melekat nama orang tuanya, sidqu hadis. Kalau kita ke Raudhah, itu keluar dari Raudhah, itu ada tulisan di pintu Raudhah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini jawaban ketika dulu Rasul kemudian dekat sekali dengan Zaid, dan Zaid seringkali dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka ketika Allah perintahkan ud'uuhum li'abaihim, panggillah dengan nama asli bapaknya, maka berubahlah dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Sabit. Itu artinya kita tidak boleh merubah cerita kepada orang lain. Yang boleh adalah sidqu hadisin, berkata yang benar. Yang ketiga, wa husni khaliqatin. Ya, husnun berarti baik, khaliqah berarti ciptaan Allah. Kalau kita keluar pom bensin dari toilet, itu suka ada tulisan tuh di kaca, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kama ahsanta, begitu bagus kau ciptakan penciptaanmu ini, ya, maka fahassin khuluqi, bagusinlah semua perangai kami. Nah, ini artinya bahwa husnu khaliqatin, berbuat baik harus dengan siapa saja dan dengan apa saja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maaf ya, kadang-kadang kita habis makan soto, habis makan sate, habis makan yang nyempil-nyempil lah, gado-gado, kadang-kadang kita jalan ada pohon, ada ranting, kita main potek aja, ya, kesilitan, jadi nggak ada tusuk giginya, latah, main potek aja. Bahkan Nabi sudah ingatkan, man qata asidratan, siapa yang tiba-tiba motong dahan pohon, ranting pohon, ya, sawaballahu ra'sahu 'alan niran, Allah sumburkan kepalanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau acak ucuk nggak ada niat dan tujuan, ya, kita juga harus berbuat baik dengan siapapun dan apapun, tanaman, binatang, dan seterusnya. Bapak-bapak ada yang miara burung? Ya, boleh nggak miara burung? Boleh? Ini nggak ada yang punya burung kayaknya. Ya, ditinggal kayak burung di rumah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nabi punya sahabat namanya Umair, punya burung namanya Nughair. Ditanya, ya Umair, ma fa'alahun Nughair? Umair, burungnya lagi pada ngapain? Artinya bapak-bapak boleh miara burung, cuman kudu punya perasaan sama burung. Dari bayi itu burung udah dipakein gelang, bertahun-tahun itu burung ditaruh di sangkar, nggak dikawin-kawinin. Kata yang punya, bagus suaranya nih, bagus suaranya, karena yang punya nggak paham dia ngomong apa. Padahal tuh burung lagi ngomong, kawin, kawin, kawin. Yang punya enak, udah 2 kali kawin. Burung yang nggak kawin-kawin, kawin. Kata yang punya, bagus suaranya, bagus suaranya. Padahal dia lagi minta dikawinin. Dari kecil diadopsi, dari kecil digelangin, dari bayi nggak diketemu-temuin tuh. Sekali-kali hari Sabtu Minggu weekend gitu. Kalau kita punya yang jantan, cari yang betinanya, satuin Sabtu Minggu, biar ngerti dikit kita sama burung. Jadi jangan kita aja weekend ke Puncak, ke Bandung, kemana, burung aja taruh di rumah, temuin nama pasangannya. Kalau kita punya yang betina, cari yang punya yang jantan. Makanannya diperhatiin, airnya diganti. Ini ada yang punya ikan di rumah? Ya.
Itu ikan ya udah berubah warna. Gara-gara apa? Butak airnya, nggak diganti-ganti. Nah, artinya dengan ikan pun kita harus husnul khaliqatin. Dengan burung aja tadi harus husnul khaliqatin. Sampai murai harganya berapa? 100 juta. Padahal ngomongnya begitu aja. Bini kita pagi lain ngomongnya, siang lain ngomongnya, malam lain. Mestinya lebih dari 100 juta itu dikasihnya. Ini cuma gocap dikasihnya. Ini artinya berbuat baik dengan siapapun termasuk makhluk Allah. Terakhir adalah wa'ifatun min tu'matin. Iffah itu menjaga, tu'mah itu makanan dan minuman. Ini mohon maaf, kira-kira teh manis ini halal apa haram? Halal apa enggak Pak? Halal. Ya. Air putih halal nggak? Halal. Cuma masalahnya ditaruh doang di sini. Nggak dibilang, Ustadz minum. Buat Ustadz. Ini saya nggak tahu nih punya siapa ini. Apa punya yang masang LCD? Apa yang punya yang masang laptop? Saya nggak tahu. Karena banyak orang tadi di sini. Jangan-jangan punya dia mau minum nggak jadi taruh sini. Ya. Zatnya memang halal. Tapi belum ada akad yang kemudian menghalalkan itu. Ini bapak-bapak di kantor tiba-tiba masuk ruangan, wah, ada gorengan, waduh rezeki anak soleh ini, ya kan? Mana lagi iseng gorengan, ada kopinya lagi. Oh, kopi siapa nih? Cobain, enak juga nih kopi. Orangnya nggak ada, padahal orangnya lagi sakit perut yang bikin kopi. Kita minum, mohon maaf, zatnya memang halal, tapi cara memakan dan meminumnya tidak dibenarkan. Ini yang namanya iffah, yang menjaga kesucian kita dari makanan dan minuman. Kenapa? Al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, tengah-tengah remeng-remeng abu-abu. Makanya Bapak kalau punya dompet, kalau dapat yang halal, uangnya halal dapatnya, udah biarin dia lurus saja. Ya jembreng di situ. Tapi kalau kita misalnya ngobjek sono, ngobjek sini, nggak jelas ini halal apa haramnya. Ya, tiba-tiba disuruh ke Taman Lawang, ya kan? Ke Taman Lawang dia nggak tahu ngapain aja dah. Pas pulang diamplopin. Nah itu jangan dijembreng, lepit-lepit. Begitu bini kita mau ngambil, ya bocah mau beli susu, ya ambil di dompet. Tadi di dompet dilihat, oh ada yang lurus, ada yang lipat-lipat, ambil yang lurus aja. Ya itu insya Allah halal. Kalau yang bengkok-bengkok itu buat beli minyak tanah aja. Ya jangan beli susu, ya kan? Karena belum tahu keabsahannya. Nah, ibu-ibu juga begitu, ya. Kalau punya suami pelit banget, ya. Kurang belanjaannya. Laki kita tidur boleh, intip dompetnya. Cuman ala qadril mu'nah, ngambilnya secukupnya, jangan semuanya. Wah lumayan nih begitu. Kalau emang belanjanya cepet, ambil cepet. Kalau emang gocap, ambil gocap. Ya. Itu artinya bahwa al-iffah, menjaga min tu'matin, dari makanan dan minuman yang tidak dikenakan. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan, 4 hal yang Allah berikan kepada kita ketika kunna fika, kita bisa menjaga 4 ini: sidqu hadisin, hibzu amanatin, husni khaliqatin, wa iffatun min tu'matin, berkata yang benar, menjaga amanah, berbuat baik dengan siapapun, dan menjaga kesucian kita dari makanan dan minuman. Maka ayumalahmin, daging mana yang tumbuh, nabatat min haram, dari sesuatu yang haram, pannaru aula, maka neraka itu lebih berhak. Maka sering-seringlah ngeraktir orang. Nah, kalau kita ngeraktir orang dari makanan yang halal, dipakai nyetir, dipakai kerja,
dipakai hafal Quran, dipakai baca Quran, insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Terima kasih. Usikum manasik taqwa faqal fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, aman. Disampaikan kepada kita di awal. Terus saya dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, barakallahu, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Ini berapa juz sudah? Hah? Udah berapa juz? Hah? Baru sejus. Juz, alhamdulillah. Sejuz, 2 juz, 3 juz ya. Ini 18 juz ya ini. Ini umurnya berapa ini? 12. Hah? 12. Masya Allah. Sat. Kalau ini mau 18 juz kayaknya, baru 20 juz. Maafin saya, maafin ya. Ayo. Kalau salah minta maaf. Hah? Alhamdulillah. PKB P3. Esat, tangan dulu, nyobatin dulu. Terus tenang. Dua lagi. Udah tenang aja. Tadi mau bercanda itu. Siap bercanda itu mah. Ya. Jadi nungguin gini ya. maafin ya. Boleh berapa? Saya 0858 11 22 64 93.